Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah penulisan Al-Qur'an. Di masa Nabi Muhammad SAW, pada tahap ini pemanfaatan hafalan lebih banyak dibandingkan kepada tulisan. Karena kekuatan dan daya ingat yang tinggi, kecepatan menghafal, sedikitnya orang-orang yang bisa menulis dan sedikitnya media untuk menulis. Karena itu belumlah dikumpulkan menjadi sebuah mushaf. Karena orang yang mendengar ayat yang menghafalkan atau menuliskan yang mudah baginya di pelepah kurma, misalkan lembaran kulit, permukaan batu, atau tulang belikat unta. Pada zaman Nabi Muhammad SAW pun Al-Quran masih tertulis di atas pelepah kurma, papan, kulit binatang, tanah yang keras, batu, dan lain-lainnya. Beberapa sahabat memiliki catatan untuk kelompok wahyu ilahi ini. Di antara yang paling terkenal adalah sahabat Zaid bin Sabit. Ketika kalamullah diturunkan, Rasulullah segera memanggilnya dan berkata, "Panggil Zaid untukku dan biarkan dia membawa alat tulis yang dimaksud dan tinta." Setiap kali Nabi Muhammad SAW menerima wahyu, beliau selalu mendiktekan kepada sahabat-sahabat yang bertugas sebagai sekretaris beliau untuk ditulis kembali wahyu-wahyu tersebut. Mereka juga menuliskan ayat-ayat yang diajarkan oleh Nabi, bahkan banyak di antara mereka yang menghafalkannya. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, sahabat Abu Bakar lah yang menggantikan kepemerintahan umat Islam pada saat itu. Atas usulan dari Sayyidina Umar yang memerintahkan untuk mengumpulkan kembali wahyu-wahyu Allah, pada awalnya Abu Bakar tidak mau melakukannya karena beliau takut dosa. Setelah itu sahabat Umar terus-menerus menekan kepada sahabat Abu Bakar, kemudian sampai Allah SWT pun membukakan pintu Abu Bakar. Lalu Abu Bakar memanggil Zaid bin Sabit dan memerintahkannya untuk mengumpulkan Al-Quran kembali. Hasil dari karya pada masa Abu Bakar inilah yang diperbanyak pada masa sahabat Utsman, serta tetap dihafal oleh ribuan umat muslim di seluruh dunia. Pada masa pemerintahan Khalifah Utsman, terdapat keragaman dalam cara pembacaan Al-Quran yang disebabkan oleh adanya perbedaan dialek antar suku yang berasal dari daerah-daerah yang berbeda. Hal ini yang menimbulkan kekhawatiran Utsman, sehingga ia mengambil kebijakan untuk membuat sebuah mushaf baru standar yang ditulis dengan sebuah jenis penulisan yang baku. Standar tersebut yang kemudian dikenal dengan istilah cara penulisan Utsmani atau Rosem Utsmani yang digunakan hingga sampai saat ini. Bersamaan dengan standar ini, seluruh mushaf yang berbeda dengan standar yang dihasilkan di pemerintahan untuk dimusnahkan atau dibakar. Dengan proses ini, Khalifah Utsman berhasil mencegah bahaya terjadinya perselisihan di antara umat Islam pada masa depan dalam penulisan dan pembacaan Al-Quran. Al-Quran yang ditulis dan yang dihafal pada saat ini sama dengan apa yang ditulis dan dihafal pada masa dahulu. Sekiranya ada kesalahan atau pemalsuan, maka hafalan ribuan orang dapat menangkalnya. Bahkan nama-nama surah Al-Quran pun telah dikenal sejak zaman Nabi. Tak jarang ada satu surah memiliki nama yang berbeda. Bahkan sebagian dari nama-nama itu bersumber atau berasal dari Nabi sendiri.
Misalnya surah Al-Fatihah yang mempunyai beberapa nama, antara lain As-Sabu'ul Masani, Ummul Kitab, Asy-Syifa, dan sebagainya. Demikian pula surah Al-Mu'min yang diberi nama lain dengan sebutan surah Ghafir, dan surah Al-Isra dengan sebutan surah Bani Israel. Demikianlah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.